Baru terungkap diduga yang habisi nyawa Brigadir J lebih dari 2 orang, peran para pelaku diungkap. Bukti-buktinya sudah kami bawa, antara lain perbedaan keterangan Pers Barreskrim Polri atau Mabes Polri, dalam hal ini oleh Karopen Mas Polri. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengerusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di di perut kanan kiri, kemudian ada juga luka tembakan, ada juga pengerusakan jari atau jari manis, kemudian ada juga pengerusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu. Kalau itu terjawab, makin mudah ke sini. Nah, tapi yang paling mudah ini saja belum dimunculkan, ya apalagi yang lain-lain, sehingga barangkali kita tidak perlu bicara terlalu saintifik lah. Ini aja dulu. Karena dari sini kita akan sekarang itu menumbuhkan kepercayaan kepada Polri. Itu dulu. Kalau ini kepercayaan sudah tidak ada, yang susah. Dan bagi Polri itu, saya tadi, polisi ini tidak akan runtuh apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah polisi itu akan mendapatkan kepercayaan kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Saya kira yang pertama yang harus diatensi oleh Kapolri adalah bahwa kasus ini harus segera diungkap. Harus diungkap dengan terang benderang, dengan pengungkapan yang jujur, transparan, dan sesuai dengan logika publik begitu. Terlepas apakah sesuai dengan logika publik tadi memenuhi tadi scientific criminal investigation atau tidak, tapi yang paling utama bagi publik itu sejalan dengan logika mereka. Kematian Brigadir J sampai hari ini masih menjadi misteri. Pasalnya Brigadir J tewas dengan banyak luka tembakan dan sejumlah luka di tubuhnya. Brigadir J disebutkan tewas baku tembak dengan Baradae. Brigadir J dan Baradae adalah ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J secara resmi telah membuat laporan ke Mabes Polri pada Senin 18 Juli 2022. Pada laporan tersebut diduga kasus tewasnya Brigadir J adalah pembunuhan yang berencana. Komarudin Simanjuntak juga menyebut pelaku pembunuhan Brigadir J diduga lebih dari 2 orang. Dijelaskan oleh Komarudin, pihak keluarga tak hanya melaporkan Baradae dalam kasus ini. Mengaku bahwa berdasarkan fakta yang ia dapatkan, luka di tubuh Brigadir J tak hanya karena luka tembak, namun ada juga luka sayatan, luka memar, dan bagian bahu bergeser hingga giginya rusak. Diakui Komarudin, saat jenazah tiba di rumah duka kondisi luka di bagian perut masih tampak berdarah. Menurut Komarudin, luka menganga di bahu yang bergeser, rahang bergeser, gigi rusak serta hantaman di tulang rusak, bukanlah luka tembak. Dengan banyaknya luka tersebut, ia berkeyakinan bahwa Brigadir J tewas karena ada dugaan pembunuhan berencana. Komarudin melaporkan dugaan tindak pembunuhan berencana tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Ia menduga bahwa ada 2 kemungkinan Brigadir J dihabisi di Magelang atau di Jakarta. Ada dugaan kedua adalah di kediaman Irjen Verdi Sambo. Menanggapi laporan tersebut, Barreskrim Polri mengaku akan mendalami laporan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Menurut dia, dari hasil pengumpulan fakta yang dilakukannya, tidak mungkin Baradae melakukan penembakan itu. Kalaupun benar Baradae terlibat, pasti ada orang lain yang turut serta. Sebab dari jasad Brigadir Yosua, lanjut Komarudin, ada beberapa luka yang bukan hanya berasal dari tembakan, melainkan ada pula senjata tajam dan lainnya. Laporan yang dilayangkan keluarga Brigadir Yosua ini terregister dalam laporan polisi bernomor LP/B/0386/7/2022/SPKT/Barreskrim Polri tertanggal 18 Juli 2022. Latar belakang kasus Brigadir Yosua dilaporkan tewas di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi menyebut Yosua tewas karena ditembak Baradae. Penembakan itu dipicu teriakan istri Irjen Verdi, putri yang disebut Kombes Budi, hendak dilecehkan Brigadir Yosua. Namun cerita versi polisi itu tentang keluarga karena di tubuh Yosua ada luka lebam dan jarinya putus. Kemudian keluarga juga dilarang membuka peti ketika jenazah tiba di rumah duka. Saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah membentuk tim khusus guna mengungkap kematian Brigadir Yosua.